Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar Al-Ghazali dengan NIM 2102115020010 dari kelas 2 atau B Arsitektur, program studi Arsitektur S1. Saya akan mempresentasikan hasil UTS Sejarah Arsitektur dengan judul Arsitektur Modern Pertengahan. Arsitektur modern pertengahan. Arsitektur modern adalah gaya desain yang berlaku sejak pergantian abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua. Perang yang mengerikan mengubah jenis bangunan yang dibutuhkan di era perang. Orang-orang membutuhkan kepraktisan dan fungsionalitas bangunan lebih dari sebelumnya untuk membangun kembali dari nol seluruh kota yang dihancurkan pada saat itu. Gaya Beaux Arts yang dominan dan arsitektur neoklasik saat itu mulai ditinggalkan untuk memberi jalan bagi gaya arsitektur baru yang dapat memenuhi kebutuhan publik umum. Inilah bagaimana arsitektur modern muncul dan ikon arsitektur yang mendefinisikan postmodernisme dari abad ke-20. Gaya Arsitektur modern bergantung pada pemanfaatan teknik dan bahan konstruksi baru seperti beton bertulan, baja, dan kaca. Gaya arsitektur ini sangat spesial, terutama untuk gedung-gedung pemerintah dan universitas. Hingga 1980-an, di mana gaya arsitektur modern mulai menghadapi persaingan yang kuat dari gaya arsitektur baru lainnya seperti postmodernisme dan neomodernisme. Contoh bangunan di era arsitektur modern pertengahan yang pertama adalah The Falling Water. Desain rumah ikonik The Falling Water terinspirasi oleh arsitektur Jepang yang terkenal dengan menggunakan struktur cantilever. Rumah itu yang secara ideal dimasukkan ke dalam landscape alami, diciptakan sebagai tempat liburan akhir pekan untuk keluarga Kaufman. Kondisi bangunan mulai memburuk dengan cepat setelah konstruksi yang disebut bangunan 7 ember ini mengalami atap bocor. Selain itu, teras cantilever mulai jatuh karena kurangnya penguatan yang tepat. Bangunan itu mengalami perombakan beberapa kali dan diubah menjadi museum pada tahun 2002. Yang kedua, rumah kaca. Philip Jensen membangun rumah itu menjadi miliknya sendiri. Desainnya minimal dan menggunakan fitur refleksi atau transparansi kaca. Dia juga bereksperimen dengan dimensi dan bentuk geometris yang menjadikan rumah tersebut salah satu landmark daerah dan ikon dalam dunia arsitektur modern. Rumah yang dibuat untuk tempat akhir pekan itu sebagai besar terbuat dari kaca dan baja. Namun, bangunan tersebut juga mengalami masalah seperti atap bocor, seperti pada rumah The Falling Water, yang membuat Jensen menggambarkannya dengan bercanda sebagai rumah 4 ember. Yang ketiga, Pavilion Barcelona. Pavilion ini awalnya diperkenalkan sebagai pavilion Jerman untuk pameran internasional 1929 di Barcelona, yang menampung German Wing of the Exhibition. Desain yang dipengaruhi oleh gerakan Bauhaus menampilkan dinding transparan dan atap cantilever. Meskipun pavilionnya sangat minim, arsitek melakukan yang terbaik dengan menggunakan bahan mewah seperti onyx merah, marmer, dan travertine. Salah satu perabot mewah yang khusus dibuat untuk bangunan ini adalah kursi Barcelona yang legendaris. Yang keempat, Villa de Rijks. Bangunan terkenal lain dari arsitektur modern adalah Villa de Rijks. Dengan warna kuning mencolok, lapisan kaca, dan beton putih dikelilingi oleh tanaman hijau. Villa ini ternyata juga memiliki interior mewah serta fasilitas seperti gudang anggur dan bioskop. Marcel Reborn adalah arsitek Belgia dan ia adalah bapak dari arsitektur modern di tanah kelahirannya. Rumah itu dirancang untuk Mr. de Rijks,
seorang tokoh industri yang tertarik pada seni. Bertahun-tahun kemudian, villa itu mengalami masalah karena kelainan perawatan sampai pengembangan Alexander Cameron membeli pada tahun 2007. Cameron mendedikasikan semua sumber dananya untuk merenovasi villa tersebut. Yang kelima, Galeri Nasional Neu didedikasikan untuk perkembangan seni modern. Museum ini memiliki koleksi seni yang berasal dari tahun-tahun awal abad ke-20. Desain modernisnya yang khas meliputi sejumlah besar kaca, atap cantilever, dan eksterior yang datar. Bangunan ini dikelilingi oleh landscape buatan yang juga diciptakan oleh Mies van der Rohe. Museum ini adalah bagian dari Galeri Nasional, Museum Negara Berlin. Galeri ini mulai mengalami renovasi pada tahun 2015. Yang keenam, Site Radius. Proyek perumahan ini adalah salah satu karya yang paling penting dari Le Corbusier yang menginspirasi banyak proyek arsitektur modern lainnya. Proyek minimalis yang dipengaruhi oleh pilihan warna Bauhaus seperti kuning, merah, dan biru. Site Radius terdiri dari 337 flat dari 27 jenis, taman bermain dan kolam renang. Bangunan ini terbuat dari beton bertulang yang kasar dan sang arsitek berencana untuk memasukkan kerangka baja. Tetapi karena ketidakberuntungannya, Perang Dunia Kedua membuat bahan semacam itu sulit didapat. Gedung tersebut menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 2016. Bangunan yang ketujuh adalah bangunan Isokon di London. Bangunan Isokon di London adalah perumahan yang masih digunakan hingga hari ini. Terdiri dari 32 apartemen, 24 apartemen diantaranya adalah apartemen studio, dan 8 lainnya adalah apartemen satu kamar tidur. Bangunan ini juga memiliki ruang staf dan garasi yang luas. Apartemen ini memiliki dapur kecil, karena ada dapur umum yang dapat digunakan semua penghuni. Mereka bisa dengan bebas menggunakannya untuk menyiapkan makanan. Juga ada layanan seperti binatu dan sepatu. Avanti Arsitek yang berspesialisasi dalam pembenahan apartemen arsitektur modern merenovasi gedung ini pada tahun 2003. Renovasi ini menghasilkan pembangunan galeri komunal di garasi untuk memberitahu orang-orang tentang sejarah bangunan tersebut. Blok perumahan beton ini terdaftar sebagai bangunan kelas 1 dan merupakan salah satu landmark arsitektur utama di ibu kota Inggris. Bangunan yang ke-8 adalah Arena Seluncur S. David S. Inglis di New Haven. Bangunan ini juga dikenal sebagai Yale Weil, merujuk pada Universitas Yale, tempat Eero Saarinen lulus. Desain kreatifnya memegang ciri khas arsitektur Saarinen yang berbeda, yang sering menggunakan lengkungan catenary. Arena hoki memiliki atap cantilever bergelombang yang didukung oleh lengkungan beton bertulang sepanjang 90 meter. Yang ke-9 adalah Villa Savoye. Villa Savoye adalah villa yang dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi keluarga Savoy di Poissy di pinggiran Paris. Desainnya yang berbeda menunjukkan 5 poin. Prinsip desain Le Corbusier termasuk konsep open plan, grid kolom bertulan, jendela horizontal, taman di atap, dan fasad yang independen. Banyak yang baru tahu bahwa keluarga Savoy ternyata pernah mengalami berbagai masalah yang muncul setelah mereka mulai menggunakan bangunan ini. Konstruksi yang salah dan kesalahan desain menyebabkan keluarga itu meninggalkan Villa Savoy. Beberapa tahun kemudian, ajaibnya bangunan ini berhasil masuk ke daftar Public Building dan telah diubah menjadi museum arsitektur modern. Yang terakhir, Museum Guggenheim. Arsitek hebat Frank Lloyd memasarkan konsep arsitektur organik yang membayangkan umat manusia dapat berinteraksi erat dengan lingkungan. Museum Guggenheim berbentuk kerucut ini terdiri dari banyak galeri kunci dan koleksi seni. Interior yang dirancang secara spiritual membawa kita pada perjalanan tanpa akhir yang melarutkan semua penghalang antar ruang. Bentuk-bentuk geometris yang kaku dan dominan dalam arsitektur modern dideskripsikan oleh White dengan mengatakan bentuk-bentuk geometris ini menunjukkan gagasan,
suasana hati, sentimen manusia tertentu, misalnya lingkaran, infinity, segitiga, kesatuan struktural, spiral, kemajuan organik, alun-alun, integritas. White melihat museum Gang ini sebagai spirit temple. Sekian penjelasan dari saya tentang materi arsitektur modern pertengahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.